Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa bekerja, beraktivitas, terutama kita bisa menjalankan ibadah, termasuk malam hari ini duduk di dalam majelis ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan duduknya kita di dalam majelis ini kita mendapat berkah, mendapat rahmat, serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung penjelasan kita dalam kitab Munajat, yaitu malam ini kita akan menjelaskan, menyampaikan surah Al-Zalzalah, yang mana pada minggu kemarin kita sudah menyampaikan fadilah surah Al-Hasyr, wallahul ladzi, itu sudah. Nah, malam ini sambungannya surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas, insyaallah mudah cukup waktu. Nah, jadi maksudnya malam ini memang dihabiskan penjelasan dalam kitab Munajat ini, yaitu wiridnya kita habiskan. Nanti setelah lebaran, 2 minggu setelah lebaran, kita akan menjelaskan doa-doanya. Nah, surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala, lalu dia ini berkata, "Aqri'ni ya Rasulullah, tolong koreksi bacaan saya." Jadi minta dikoreksi bacaan. Ujar Nabi, "Iqra salasa min dawatir ra." Kata Nabi, ayo coba baca 3 ayat yang dimulai dengan alif lam ra. Kan tadi minta koreksi nih, minta koreksi bacaan, hafalan. Kata Nabi, ayo baca 3 ayat atau 3 surah yang diawali dengan alif lam ra. Baca coba. Lalu laki-laki ini berkata, "Kabirat sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani." Ulun ini sudah tuha, bepadah, hati sudah keras, ngalih peingatan sudah, dan lisan sudah kaku. Lah, tadi minta koreksi, tapi hujung-hujungan begitu disuruh baca alif lam ra, terkawa, padahal minta koreksi. Ya sudah, kata Nabi, turun tingkat. Ujar Nabi, baca faqra salasa min dawati ha mim. Baca ayat atau surah yang diawali dengan ha mim. Lalu ujarnya, ulun ini sudah tuha, hati sudah bebayang alih sangkut, lisan sudah kaku, lidah sudah kaku.
Lah tadi minta koreksi. Ya sudah, turun lagi. Kata Nabi, Iqra salasa minal musabbihati. Baca ayat yang diawali dengan sabbaha. Ujarnya, ulun sudah tua, hati sudah keras, lisan sudah kaku. Nah, lalu kayak paham, maka minta koreksi tadi. Lalu ujarnya, ya Rasulullah, akri'ni suratan jami'atan, bacakan untukku satu surah yang mencakup hampir keseluruhan Al-Quran. Lalu disuruh oleh Nabi, faqra'hu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu ujar Nabi disuruh membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis. Hafal aja sekalinya idza zulzilatil. Alif lam ra kada hafal, ha mim kada hafal, sabbaha lillahi ma fis sama kada hafal. Pas idza zulzilatil hafal, alhamdulillah. Nya tuha sudah. Jadi nang tuha-tuhane memang alih, hafal itu alih. Lidah sudah kaku, menghafal ngalih sangkut sudah. Tapi jangan minta koreksi lah dengan tuan guru. Mana tuh minta amalan aja. Nah, jadi begitu disuruh Nabi membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, ujar laki-laki tadi, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menambahinya lagi. Iniam yang ulun pakai jadi amalan. Jaka bahasa kita tuh. Ini yang amalannya idza zulzilatil ini. Lalu orang itu pergi dan Nabi pun bersabda, ujar Nabi, aflahar ruwaijilu, beruntung laki-laki itu. Dua kali Nabi menyambat beruntung laki-laki itu. Nah, ini aja ayatnya, surahnya idza zulzilatil. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an. Idza zulzilat itu fadilatnya, keutamanya sama dengan membaca separuh Al-Qur'an. Bayangkan. Pendek ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis, itu nilai ganjaran pahalanya, keutamaannya sama dengan membaca separuh Al-Qur'an. Dalam hadis lain ada yang menyebutkan seperempat Al-Qur'an, sepertiga. Nah, idza zulzilatil. Kemudian jar Nabi, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Kalau qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Dan qul ya ayyuhal kafirun seperempat Al-Qur'an. Makanya di dalam kitab munajat ini idza zulzilatil, qul ya ayyuhal kafirun. Ya kalau habis itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, karena kita sambung lagi fadilah-fadilahnya. Nah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan idza zulzilatil ini sama dengan separuh Al-Qur'an. Al-Ikhlas sepertiganya, Al-Kafirun seperempatnya. Berarti bila membaca ini aja sudah semua Al-Qur'an. Bayangkan, semua Al-Qur'an sudah kita baca. Fadilatnya, keutamaannya. Berarti kita setiap malam Jumat baca munajat itu dapat fadilat, keutamaan membaca semua Al-Qur'an. Duduknya satu matja, sebentar aja, ya setengah jam lah selesai baca ini. Tapi sudah sama fadilatnya, keutamaannya dengan membaca Al-Qur'an. Kita ini kadang mampu habis maghrib sampai isya itu membaca Al-Qur'an semua, seluruh khatam, mulai Al-Fatihah sampai Nas kadang mampu. Keuntungan kita ini sangat beruntung, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammadnya memang pendek-pendek, tapi memiliki keutamaan yang besar.
pendek-pendek tapi fadilatnya banyak-banyak. Itu untungnya umat Nabi Muhammad nih. Seperti ini tadi, Idza Zulzilatil, baca separuh Al-Quran sudah keutamaannya. Al-Ikhlas dibaca sepertiga Al-Quran sudah. Maka kalau orang membaca Al-Ikhlas itu 3 kali, berarti semua Al-Quran, karena sepertiga. Sekali membaca Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, 3 kali membaca semua Al-Quran. Makanya bila bertahlilan, orang rajin tuh habis membaca Yasin paling kada sekurang-kurangnya Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu 3 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Maka 3 kali itu sudah sama fadilatnya membaca semuaan Al-Quran. Ayo, luar biasa. Pendek ya, fadilat pahalanya sama dengan membaca semua Al-Quran. Hebatnya, untungnya kita ini diberikan keutamaan seperti ini. Nah, kemudian Al-Kafirun sudah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Di dalam hadis Nabi disebutkan, Rasulullah bersabda, "Qul ya ayyuhal kafirun rubu'ul Qur'an," seperempat Al-Qur'an. "Idza zulzilatil ardu rubu'ul Qur'an," seperempat Al-Qur'an. "Idza jaa nasrullah rubu'ul Qur'an," sama seperempat Al-Qur'an juga. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu sama dengan keutamaannya membaca seperempat Al-Quran. 4 kali membacanya berarti sama dengan khatam Al-Quran. Ini luar biasa. Kemudian Al-Ikhlas, ini ada hadis di sini menyebutkan, riwayat Bukhari Muslim. Seseorang mendengar ada orang itu membaca Al-Ikhlas di zaman Nabi, bulang-bulik Al-Ikhlas. Ketika sholat, rakaat pertama habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Rakaat kedua, Al-Ikhlas lagi. Spesialis Al-Ikhlas. Rupanya kan ada hafal nang lain kalau isuk itu lagi sembahyang. Bila sidin sembahyang pasti itu Al-Ikhlas. Modal bila kekanakan nih hafal sudah, jangan model kayak kita. Nih kayak ini pasti nih spesialis Al-Ikhlas nih ya. Qul huwallahu ahad nih dia. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas juga. Lalu ada yang mengadu dengan Nabi. Mengadu, "Ya Rasulullah, model meremehkan nih dengan orang ini. Nih ada orang spesialis Al-Ikhlas." Kayak apa nih kisahnya mengadu lawan Nabi, kayak meremehkan gitu. Lalu ujar Nabi, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang diriku ada di tangannya, "innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Nah, sesungguhnya ujar Nabi, Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Biarnya bulak-bulik membaca itu aja, kada hafal yang lain. Jangan dihina, jangan diremehkan, jangan disambati. Al-Ikhlas itu ujar Nabi sama sepertiga Al-Quran. Bulang-buliknya membaca itu, rakaat pertama bacanya lagi, rakaat kedua bacanya lagi. Itu sudah berarti sepertiga tambah sepertiga, sudah separuh lebih Al-Quran. Fadilah keutamaannya. Jangan dihina, ajar Nabi, jangan diremehkan. Karena memang terbatas kemampuan kita nih. Kemampuan kita masing-masing. Mahafal yang lain, behimat, kada kawa hafal-hafal. Karena kemampuan masing-masing.